Di Weri, Pak. Di daerah sini. Iya, daerah. Wallbox-nya ditaruh begini. Iya. Sehat. Sehat. Sehat ya. Bapak betul. Berapa orang operatornya? Kami dokter radiologi ada 2, Pak. 2. Oh, kalau 2 berarti kalau ada yang beristirahat bisa dijalani ya, bisa dioperasi ya. Dokter siapa? Fitri. Wah, punya istirahat. Anggota DPR Nasdem. Kenapa kita pakai baju biru? Terima kasih. Iya, Pak. Ya. Beliau yang kepala ini sebelah. Secara fisik ya kita lihat bahwa ini kondisi sudah tidak layak. Itu saya minta Pak Bupati untuk lihat lahan yang baru agar kita bangun baru, dan kita akan hitung untuk membangun sekaligus sehingga nantinya bisa berpindah dari sini karena ini sudah tidak layak ke depan. Nah, dengan kemarin bencana Seroja kita lihat bahwa ada retak-retak dan alat-alat yang canggih masuk dalam gedung seperti ini kan akan membuat tidak layak. Karena itu memang harus dibangun baru. Karena itu baik saya bicara Bapak Bupati untuk segera dibuat lahannya, kita desain perencanaan yang baik sehingga kita siapkan ke depan kita mempunyai rumah sakit yang baru yang layak untuk itu. Nukuo, may mata nukuo kami PPDP Asia. Saya Asia. Mari kita berikan tepuk tangan kami meriah. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Betul iya. Masa itu betul. Daerah itu tuh kali kita no wakia. Apa daerah banyak banget ko ni numal wakia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seluruh warga masyarakat Desa Webao, dengan dikenakannya pakaian adat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur ini, maka hari ini Gubernur Nusa Tenggara Timur dinobatkan sebagai saudara kita, sebagai anak tanah Lebo Desa Webao. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bukti lulas kodat. Ini kerinduan kami Bapak. Setelah 2 kali kami melakukan persiapan, tetapi mungkin luar tanah dan belum diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, kita belum bisa bertemu, dan hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah bagi kami. Jujur kami katakan bahwa hari ini adalah momentum yang paling kami rindukan. Setelah 3 orang gubernur, Bapak Ben Boy, Bapak Herman Musa KB, Bapak Fras Leburaya, dan hari ini Bapak Victor Bong Tilu Laiskoda. Ini luar biasa. Mana tepuk tangan Bapak Bau? Luar biasa. Dan inilah kami. Dalam perjalanan kami merasa bahwa perekonomian kami juga harus ditata secara baik. Bagaimana kami pemerintah berkolaborasi, kemudian membentuk yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, kemudian diberi nama dengan Bau Barang sejak tahun 2016.
tanggal 13 April. Dan hari ini menjadi agenda Bapak Gubernur mengunjungi BUMDes kami. Kemudian BUMDes menjadi jembatan melakukan pendekatan pelayanan dari warga yang memiliki usaha-usaha perkiosan. Kemudian BUMDes hadir untuk menjual secara grosir. Dan rencana kami ke depan, BUMDes juga akan mengelola seluruh potensi pariwisata di desa ini. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya pribadi, Heri Aran, kepada Desa Wibau memohon maaf yang setinggi-tingginya. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam. Yang pertama sekali terima kasih yang banyak kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami di Kabupaten Flores Timur. Boleh mengunjungi desa kami dan pada hari ini boleh tiba di Desa Waibau. Terima kasih juga kepada Bapak Gubernur atas perhatian terhadap pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Untuk wilayah Pantai Utara, Pak Gub, yang tahun ini juga sudah menghubungkan jalan yang baik ke perbatasan dengan Sika, ya, dari Lato sampai ke perbatasan Sika di Pantai Utara. Dan kami pada saat ini, Pak Gub, sudah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan Pantai Utara Flores Timur dari Lato sampai ke Tanjung Bunga, yakni yang ada di Moting. Pada kesempatan yang berharga ini, sebenarnya kami lebih butuh wejangan-wejangan dari Pak Gub, membangun semangat dan spirit. Mungkin banyak orang yang kurang sepakat, tapi saya salah satu orang bupati yang suka mendengar spirit semangat yang selalu digelorakan oleh Bapak Gubernur. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur hari ini, kita seluruh masyarakat Flores Timur tidak hanya menunggu, tetapi terus bergerak untuk bisa menjemput masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang belum bisa nanti belajar. Oh, kenapa kita juga bingung. Tapi belajar supaya jadi bangsa Indonesia yang utuh. Dan ini sekarang Provinsi NTT sedang menuju 300.000 hektar. Kami sudah 105.000. Sekarang saya minta untuk disiapkan menuju 300.000 dan nantinya 500.000 hektar. Itu kalau 500.000 hektar berarti kita sudah main di sekitar 12 sampai 14 triliun per tahun. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur karena stunting di Flores Timur turun dan sekarang berada di 24%. Nah, mudah-mudahan tepuk tangan akan serius kalau dia menjadi 9%. Itu kalau kerja sungguh-sungguh saya pikir di 9%. Bisa tahu Pak Bupati, Pak Wakil, kita terus mendorong pertumbuhan di NTT. Ini provinsi yang dikenal sebagai provinsi termiskin ketiga. Dan kita terus mendorong pembangunan di NTT. Mendorong provinsi ini untuk ke depan menjadi provinsi yang bisa menjadi provinsi yang dibanggakan di negara ini. Dan kekayaan Nusa Tenggara Timur itu luar biasa banyak. Saya lihat mulai dari Flores, Sumba, Sabu, Rote, Timor, Alor, Lembata, itu kekayaannya sangat luar biasa. Desa Waibau, luar biasa kepala desa ini. Kalau kita punya miliki kepala desa 1000 saja begini, sudah aman lah NTT ini. Nah, itu tantangan kita ke depan. Dan memang ini kita harus lakukan percepatan-percepatan. Mendesain cara berpikir kita sehingga kita mampu berpikir lebih maju. Kita mempunyai potensi yang hebat. Setiap tahun Tuhan mengirimkan air buat kita, tapi pertanian kita tidak ada. Kita harus mampu untuk menghasilkan dari tanah-tanah yang kosong itu menjadi sesuatu yang berguna. Saya senang tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Desa. Investasi itu perlu, memang di dunia manapun, sebuah negara, daerah, provinsi, kabupaten, desa, maju bila diukur oleh berapa besar investasi itu masuk. Dan
Investasi itu pun harus berguna bagi masyarakat. Nah, yang belum pasti saya yakin nanti juga ikut. Kalau tidak ikut di Jambu Mente, ikut di Jagung, ikut di mana. Yang penting jangan tanahnya kosong. Jangan menolak apapun tapi tanah kosong, jangan. Karena pertanian itu bukan program pemerintah, itu program Tuhan. Itu program Tuhan, bukan program pemerintah. Jadi saya katakan ulang-ulang, orang yang tidak tanam lalu biarkan tanahnya itu tidak tertanam dengan baik, walaupun ada yang mengajak untuk tanam tidak tanam, dia berdosa kepada Tuhan, berdosa juga kepada nenek moyang. Ya, terus terang saya menaruh harapan besar kepada Pak Desa dan seluruh masyarakat desa. Saya senang kalau mama kepala desa nanti bisa pinjam drambelnya masuk di pertanian. Tidak, ini kita harus membangun pikiran baru. Sebelum petani bangun masuk di sana, drambel sudah bunyi. Bum, tum, 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 tum. Seluruh petani bilang, "Hei, bangun sudah, drambel sudah ada di kita pun tempat itu. Malu kita kan tinggal pergi tanam." Ini karena drambel itu pertama kali sejarahnya membangun semangat dari prajurit. Saya ingin agar di dalam kesempatan yang baik ini kita terus mendorong potensi kita dengan baik supaya kemiskinan kita itu makin turun. Caranya bagaimana? Jangan kepala desa lewat kepala desa yang pintar hebat ini. Seluruh anak-anak yang tamat sekolah tolong dijelaskan untuk menuju ke pertanian dan perikanan. Itu potensi besar kita. Lalu pariwisata. Jadi kalau kita bisa menuju ke sana, uangnya banyak. Sekarang ini dengan 100.000 hektar, itu kita sedang dalam keadaan panen, baik di Sumba, Flores, Timor, Rote Sabu, Alor sedikit, Lembata sedikit. Kita sedang dapat masyarakat, uang di masyarakat sekarang 2 triliun tambahnya. Dari 100.000 hektar itu panen. Rata-rata itu, Mas Luki, rata-rata berapa? 7 ton, rata-rata. Ada 8 tapi rata-rata 7 ton. Itu berarti kita sudah ada 2 triliun di sini. Jadi itu kita gerak jagung saja sudah begitu. Jadi tidak semua jagung, ada juga dapat. Tapi kalau kita Flores Timur ini, kita 10.000 hektar saja kita punya. Saya tahu bahwa kita punya masalah adalah alat-alat berat, traktor dan yang lain-lain. Nah, traktor akan disiapkan oleh Dinas Pertanian. Pak Bupati, di sini traktor ada berapa? Roda 4. Tidak, di seluruh kabupaten ini ada berapa? Ada 50. Jadi begini desainnya Pak Bupati. Kita lihat lahan yang luas, lalu kita konsolidasi seluruh alat berat dan traktor kita di situ. Jangan dia terpisah-pisah di desa-desa. Karena kalau terpisah di desa, ada yang tidak kerja. Karena lahannya terbatas, dia habis kerja, dia stop. Kalau kita konsolidasi di setiap lahan, lalu kita konsolidasi, habis kita olah, lalu kita pindah lagi. Maka seluruh alat berat kita konsolidasikan. Alat apa namanya? Alat-alat pertanian kita. Nah itu nanti kalau kurang dari NTT kita bisa dorong ke sana. Saya sudah minta Bapak Presiden, dan Bapak Presiden telah setuju. Setiap kabupaten itu dapat doser 2, eksavator 4, dan traktor roda 4 tambah 10. Nah supaya apa? Kita kalau buka lahan-lahan kita yang pohonnya banyak dan segala macam, belukar, kita pakai dengan eksa dan doser sehingga cepat. Karena itu kita harus konsolidasi semua, tarik semua, kita buat di dalam sebuah organisasi untuk pelayanan pengolahan lahan supaya kita bisa fokus semua. Satu lahan selesai pindah, satu lahan selesai pindah, lalu kita siapkan untuk mereka tani. Sekarang ini kami dari provinsi siap benihnya, siapkan pupuknya, siapkan pengolahan lahannya, lalu kita siap untuk masyarakat, siap untuk hanya tanam saja. Pak Bupati dan Kepala Desa Camat pendampingan agar semua yang ditanam itu berhasil. Itu langkah terbaru yang kami buat di dalam ekosistem pertanian yang kami sebut dengan membangun wirausaha mandiri. Jadi tidak lagi petani, wirausaha mandiri. Kita menuju energi baru terbarukan. Teman-teman dari Skotlandia sudah ketemu saya bilang, kalau kamu main di 23 sen tidak laku, 21 sen tidak laku, kami bayar mahal itu. Tapi 16 sen kita mau. Artinya kita bisa kerja industri kita.
Di kita punya pantai kita bisa bikin segala macam pabrik es macam-macam karena kita punya listrik yang luar biasa. Hari ini kita ajak teman-teman kita masuk industri berat, kenapa? Karena mereka masalah kosnya tinggi pada listrik. Karena dia bayar 1 kWh itu 28 sen, sementara di Pulau Jawa cuma 6 sen. Jadi kita sudah miskin, mahal lagi. Nah, kita berdoa sungguh-sungguh 3 tahun dari sekarang listrik kita pelan-pelan akan turun di 16-17 sen. Itu artinya kita sudah irit sekitar 10 sampai 11 sen. Luar biasa sekali kita punya lompatan-lompatan. Kita harapkan ini adalah mimpi-mimpi kita, dan saya harapkan ini dapat dipandu oleh kepala desa yang hebat ini untuk desa ini menjadi contoh bagi desa-desa di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian, terima kasih. Salve. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Sakarias Olanitit, jabatan sebagai Kepala Suku Nitit. Di Puskesmas, bisa juga satunya ada di Desa Waibau. Mungkin itu saja waktu dan kesempatan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Hari ini dia ngomong singkat, padat dan jelas, luar biasa. Berikut Bapak Kepala Desa Bunga ya. Salam hormat kami untuk Bapak Gubernur NTT. Juga salam hormat untuk kita semua. Ada 2 saja yang mau saya sampaikan. Pertama, dengan hormat mengatasnamai semua kepala desa di Kecamatan Tanjung Bunga meminta kepada Gubernur NTT untuk dapat meningkatkan status jalan di Tanjung Bunga. Karena kami cuma mau menyampaikan bahwa Tanjung Bunga salah satu neraka infrastruktur di Flores Timur dan NTT. Yang kedua, tempat subur di sekeliling Tanjung Bunga berkisar antara 3 kilo dari perkampungan. Dengan hormat kami menyampaikan kepada Bapak Gubernur tentang bagaimana membangun jalan usaha tani di Tanjung Bunga. Sekian dan terima kasih. Salam hormat dari kami. Tadi saya sangat tertegun dan bersyukur terhadap program gubernur. Desa saya di sebelah ini, Pak, kami lahan kering. Jagung itu tolong untuk program kesini. Kami mau masukkan di PD padat karya tunai desa, di dalam desa tidak ada celah, Pak. Sudah COVID. Saya ketua DPD-nya. Kemarin di sana ada pelantikan perangkat desa. Mereka mengutus saya untuk menyampaikan ini. Kami dukung, dan kalau boleh akan ada perhatian Pak Gubernur kepada desa kami. Peninjauan perkebunan PT 3T Tris Indonesia oleh Bapak Gubernur. PT 3T Tris Indonesia hadir di Kabupaten Flores Timur tahun 2018 dengan misi mengembangkan mente berkualitas baik, dan juga kehadiran kami memiliki tujuan visi memberdayakan masyarakat lokal yang di dalamnya racikan dari semua bahan baku yang berasal dari Flores Timur. Nanas diproses di Larantuka, sorghum dibuat di Waibau, kacang tanah ditanam di Waibau, kemudian pisang datang dari masyarakat lokal. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas dukungan semua pihak yang membuat PT 3T Tris Indonesia berdiri tegak di Waibau memasuki tahun keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bupati Flores Timur dan Wakil Bupati Flores Timur bersama Ibu kita hadir dan kita melihat secara langsung bagaimana hadir juga
lokal menjadi supervisor. Jadi Pak Ben, kita bangga karena sudah ada orang lokal bisa menjadi supervisor di sini. Ya. Dan tentunya investasi itu pemerintah akan selalu support. Yang pertama bahwa kita support agar kita mendapatkan manfaat terhadap investasi yang masuk di daerah untuk menambahkan pendapatan daerah, memberikan nilai positif bagi masyarakat. Karena investasi itu bukan uang saja, tapi know-how, knowledge. Nah, itu juga sangat dibutuhkan, dan saya lihat knowledge yang dibawa di sini, pengetahuan yang ada di sini itu sesuatu yang bisa dicontoh oleh masyarakat di Waibau untuk menjadi mandiri. Karena itu memang nanti ketemu juga dengan owner daripada perusahaan ini. Saya sudah bilang Pak Bupati, kita duduk, kita kasih batas sampai maksimum sekian ratus hektar, tidak boleh lebih. Tapi sisanya dia wajib melatih agar masyarakat di Waibau bisa tanam sendiri model begini, dan punya lahannya tidak lagi milik perusahaan, tapi milik daripada masyarakat, kolaborasi mereka bersama perusahaan ini. Disebut inti plasma. Nah, jadi intinya kenapa inti? Karena dia perlu angka tertentu untuk bila tidak disupport maka dia bisa berjalan sendiri. Itu namanya inti. Plasma maksudnya bahwa knowledge yang ada, pengetahuan yang ada, kemampuan yang dimiliki investor itu dapat ditularkan kepada masyarakat dan masyarakat bisa mandiri. Jadi nanti para pekerja di pabrik ini mereka juga adalah memiliki kebun seperti ini juga, ataupun pohon-pohon mente seperti ini juga yang milik mereka pribadi, yang menjadi kolaborasi dengan perusahaan ini. Jadi itu di mana-mana seperti itu, sehingga tidak ada konflik ke depan, karena nanti bisa jadi orang akan menunggu sekian lama untuk melihat perkembangan. Kita punya tanah yang lain yang masuk kosong itu, lebih baik kita dorong mereka untuk memiliki itu menjadi satu kesatuan gerak bersama. Jadi tadi saya bilang Pak Bupati, untuk ini menjadi solusi. Tetapi tentunya tidak bisa perusahaan itu kita ribut. Tadi saya sudah bilang juga, kalau kita ribut dengan investor, mereka lari dan takut, dan di NTT orang tidak mau lagi berinvestasi. Karena itu orang investasi itu rugi itu sudah pasti, untung belum tahu. Karena uang sudah ditaruh di sini, untung kan belum tahu. Tunggu nanti jambunya tumbuh, nanti petik, salah-salah datang hama makan buang, hilang semua, lalu rugi. Nah, jadi yang namanya investor itu rugi sudah pasti, untung belum tahu. Mudah-mudahan untung. Nah, cara mudah-mudahan untung adalah partisipasi kita semua untuk menjaga agar investasi yang telah ditempatkan di tempat ini bisa berjalan dengan baik, baik lewat pemerintah desa, masyarakat adat, tokoh agama, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan tentunya pemerintah provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Nah, kami dari pemerintah provinsi melihat ini sesuatu yang baik. Tidak mungkin kita biarkan pengusaha ini berjalan sendiri. Maka kami akan juga melakukan intervensi model seperti ini kepada rakyat, supaya di sekitar ini rakyat juga memiliki seperti ini, datang dari pemerintah dan bekerja sama dengan perusahaan ini untuk melakukan produksi terhadap produk-produk yang kita lihat seperti ini. Tadi saya bilang Pak Bupati, hari ini kita lihat ada tulisan Bali di sini. Ada East Bali. Saya ke depan itu sepinggir lihat East Flores. Jadi akan menjadi East Flores, tidak lagi East Bali. Nah, ini sesuatu yang sangat baik, dan kita harapkan bila semua kita jaga dan aman, maka model-model seperti ini akan ada, dan pengetahuan ini kita bisa belajar. Masyarakat yang belajar di sini, setelah mereka mengerti, mereka bisa miliki sendiri, diajarkan lagi. Nah, itulah maksud kolaborasi di dalam pembangunan. Jadi ada pemerintah di sana, masyarakat di sana, dan dunia usaha. Hari ini dunia usaha sudah ada di sini. Pemerintah akan in charge, baik lewat kabupaten, provinsi. Kami juga punya program-program seperti itu. Kita akan masuk bersama untuk memperkuat sehingga kebutuhan investor. Investor itu tentu kalau tanya dia,
Bapak mau tidak kami yang tanam, Bapak yang beli, Bapak yang, oh dia senang sekali. Daripada dia rugi-rugi ke keluar dia punya uang, dia sangat senang, paling gembira saya yakin itu investor itu. Tapi kan karena dia lihat tidak ada yang bekerja dan dia takut bila tidak ada desain angka tertentu untuk menjamin produktiviti dia bisa berjalan lancar, maka dia perlu ada lahan tertentu yang dapat dia pakai menjadi sumber untuk dia pakai bila terjadi pemogokan, bila terjadi ada yang bisa menghentikan pasokan, dia mempunyai lahan sendiri untuk dapat memproduksi lanjut seluruh proses-proses di dalam perusahaannya. Itu dunia usaha begitu. Nah karena itu memang saya harapkan kehadiran saya di sini, ya ada sedikit salah paham sana sini, biasa dalam dunia usaha itu namanya kerja itu tidak ada yang tidak ada masalah. Seluruh kerja apapun ada masalah. Makin banyak untungnya, makin banyak masalahnya. Pasti high risk, high profit. Low risk, low profit, kayaknya beda. Nah karena itu kita harapkan dengan metode yang sudah ada hari ini, cara tanam, cara rawat, dia bisa sinergikan dengan sorghum sebelum mente itu besar. Ini sebuah pola yang menjadi pembelajaran, jadi ilmu yang sangat luar biasa yang kita belajar di situ. Ya, setiap kali kita datang orang-orang seperti ini memberikan kita pembelajaran. Pembelajaran ini kita juga akan tularkan ke masyarakat bersama pemerintah tentunya sehingga dapat miliki seperti ini. Saya yakin sekali kalau Bapak pemiliknya kita tanya, kau mau tidak kerjasama dengan rakyat dan pemerintah untuk seluruh tanaman yang kami tanam dengan pola seperti ini, dengan cara yang baik seperti ini, agar kamu kerjasama untuk membeli semua. Nah, pasti semangat ya, daripada saya pilih uang-uang investasi itu lebih baik sudah bagus sudah ada pemerintah datang. Nah karena itu saya juga tahu diri, Pak Bupati juga tahu diri, kita akan bersama-sama dengan perusahaan ini melakukan kerjasama untuk melatih masyarakat sehingga lahan yang tersisa dapat diinvestasi oleh pemerintah membantu rakyat dengan pola kerja sama dengan perusahaan ini untuk mendampingi mereka sehingga pola-pola kerja dengan teknik-teknik seperti ini bisa dapat dikerjakan hampir di seluruh Flores ini bisa berjalan dengan baik. Ukuran sebuah provinsi itu maju apabila investasinya sangat luar biasa maju di situ. Itu saya pikir itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selamat datang rombongan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di desa Lewo Kemie Lama Dulu, Tanah Keledon Lolon. Yang memanjatkan polisi peraturan dan disaksikan oleh kita dan bisa kita beri aplaus. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kita beri aplaus. Jika orang memberikan pernyataan ataupun pertanyaan, pertama berkaitan dengan para generasi tentang budaya atau adat istiadat, karena sudah dicampur dengan teknologi hari ini, maka adat istiadat di wilayah ini atau khususnya di desa Rikime hampir sedikitnya punah. Dalam artian pada generasi berikutnya itu mungkin lupa ingat. Keadaan mereka seperti ini Pak Gubernur, sehingga mereka titip pesan tadi. Pada saat tolong sampaikan Pak Gubernur, kami menanam seperti ini. Tadi disampaikan oleh LPH bahwa kekurangan kami adalah misalnya sarana gedung dan juga mungkin peralatan yang perlu dibantu dan juga hasil yang sudah ada, kami kesulitan pemasaran. Pak Gub, ada satu permintaan saya. Saya Gus Molan, warga masyarakat.
kalau bisa pejabat yang datang di sini adalah anak tanah lama Holon. Makasih Pak Gub. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Itu salam-salam nasional. Jadi supaya kita juga belajar ya. Nah, yang lagi tenun pun juga nanti belajar salam-salam nasional. Baik, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Flores Timur, dan yang terhormat para anggota DPRD Kabupaten Flores Timur yang hadir di sini, para tokoh masyarakat, Ibu Ketua PKK Kabupaten Flores Timur, semua yang hadir yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam keadaan yang sehat. Banyak orang yang bangun pagi tidak sempat sampai sore, banyak orang yang tidur malam tapi bangun pagi sudah kaku. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai sekarang. Kita bersyukur untuk itu. Dan oleh karenanya kita bersyukur bahwa kesempatan kehidupan yang diberikan kepada kita haruslah kita manfaatkan sedemikian rupa untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dan berguna bagi sesama kita. Hari ini saya hadir di sini untuk melihat, memantau, mendengar, dan nantinya mengambil kebijakan berkaitan dengan hal-hal persoalan masyarakat, khususnya berkaitan dengan sebuah karya intelektual. Saya selalu menamakan kita punya tenunan di Nusa Tenggara Timur itu dengan karya intelektual. Kenapa ini disebut karya intelektual yang luar biasa? Karena tenunan kita ini, walaupun ibu-ibu ini nanti pulang buat di rumah masing-masing, tidak pernah bertemu siapapun, tapi motifnya akan keluar, modelnya akan sama. Tapi kalau kita lihat baju yang kita pakai, apapun pasti diukur dulu. Orang tertentu diukur segala macam, semua ada modelnya, semua barulah mereka bisa buat model itu. Ini luar biasa karena dasarnya cuma dalam imajinasi mereka. Di imajinasi mereka tahu ini benangnya pakai ini harus ganti ini harus ganti ini. Semuanya ada di kepala. Betul toh Mama? Tidak ada yang gambar ada toh? Nah, itulah disebut sebuah karya intelektual. Jadi tidak gampang. Ini sebuah kemajuan luar biasa. Di saat orang itu membuat fashion itu dengan desain yang sudah ada gambar. Kita punya ibu-ibu, mama-mama membuat sebuah desain tanpa perlu ada gambar, dia tinggal ditaruh di kepala, lihat alat tenun, dia kasih masuk benang, jadi barang. Itu sebuah proses yang sangat luar biasa. Dan oleh karenanya sebagai gubernur, saya sangat menghormati karya intelektual ini, dan oleh karenanya saya mendorong terus lewat ibu-ibu, khususnya istri saya, untuk membawa seluruh tenunan NTT masuk dalam fashion dunia. Karena kita tahu fashion dunia itu kita bisa show di berbagai fashion dunia. Kalau sudah bisa masuk 2 kali di fashion show, New York Fashion Show. Dan kita tahu bahwa seluruh tenunan NTT sudah 2 kali dan lebih masuk dalam New York Fashion Show. Kita punya tenunan boleh masuk di seluruh fashion di dunia, termasuk London Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, Dubai Fashion Week, berbagai negara Fashion Week yang dilakukan karena kita telah melewati sebuah proses yang boleh kita hadiri di seluruh fashion yang ada dilakukan di dunia. Itu menunjukkan bahwa hari ini barang yang di depan mata kita ini bukan barang biasa, barang lokal dilakukan atau dihasilkan, diproduksi oleh orang-orang lokal, tapi mempunyai dampak global dan punya nilai yang sangat luar biasa pada fashion dunia. Karena itu kalau kita pakai begini bukan pakai barang kampung, tapi barang lokal yang mempunyai standar fashion dunia. Karena itu kalau pakai ini jangan malu, ini standar fashion dunia yang kita sedang pakai. Kita mulai dari pekerjaan, mimpi kita tuh mimpi besar. Karena itu visi itu harus besar. NTT bangkit menuju sejahtera.
Nah, kebangkitannya dari mana? Kebangkitannya cara berpikir. Cara berpikir macam mana? Cara berpikir yang mempergunakan seluruh kita punya potensi lokal kita. Contohnya, tenunan kita harus tenunan yang mendunia. Harus laku. Jangan tenunan yang bikin lalu tidak laku. Itu akan tetap membuat kemiskinan itu terus-menerus berkembang. Bagaimana dia berkembang? Salah satunya datang dari, tapi setelah dijelaskan oleh Pak Bupati, adalah pemerintah ikut berperan aktif untuk mempergunakan tenunan itu sebagai bagian tak terpisahkan dalam kegiatan kerja sehari-hari. Dan di setiap kerja, bahkan di gereja, di setiap organisasi di mana pun berada, kalau kita dapat mempergunakan ini, maka kita menjadi market. Itulah kesempatan kita untuk memperkenalkan seluruh kita punya produk-produk. Baik kita punya karya-karya intelektual, kita punya produk-produk UMKM, kita punya atraksi-atraksi alam, kita menunjukkan seluruh kita punya alam yang begitu atraktif. Saya selalu bilang, lihat antara Pulau Alor, Lembata, Flores Timur itu ada Adonara dan Solor, digabung Pulau Flores, itu tempat utara NTT yang sangat indah. Nah, keindahan itu harus dibangun di dalam sebuah kawasan. Nah, cara berpikir begini perlu kerja yang luar biasa. Tidak sembarang. Karena kita bawa kelong untuk jual saja, itu mesti kita omong setengah mati. Nah, bapak-bapak yang ingin maju untuk merubah NTT, bukan saya saja. Begitu saya ngomong, kita berubah. Yang tidak mau berubah, dia menjadi burung pemakan bangkai. Nah, jadi orang-orang pemakan bangkai. Hanya ingin menunggu ada masalah, baru ingin ribut. Nah, itu burung pemakan bangkai. Jadi kita tidak mau menjadi burung pemakan bangkai. Kita terlibat serius di dalam sebuah gerakan besar untuk merubah Nusa Tenggara Timur. Kita boleh berbeda di dalam cara berpikir, tetapi kalau tujuannya kita sepakati, mari kita bersama-sama di sana. Karena Nusa Tenggara Timur itu bukan saya gubernur terus saya mah, kita semua mau sebagai provinsi miskin. Tetapi sekarang kita sedang mendorong ini maju untuk menunjukkan kepada negara-negara lain, bangsa, provinsi-provinsi lain, kita akan tunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur berkembang maju. Kita tahu bahwa COVID begitu hebat menerpa Indonesia, tapi salah satu provinsi yang bertahan dalam COVID dan pertumbuhan positif, salah satunya Nusa Tenggara Timur. Dia tidak berturun, kita bahkan naik. Di saat nasional masih minus, kita sudah positif. Itu menunjukkan bahwa kerja-kerja ekonomi kita itu terukur, menjadi desain yang baik untuk kita menggapai apa yang kita mau. Memang pertumbuhan karena kuenya kecil, jadi dia tidak terlalu mempunyai dampak yang hebat sekarang. Dia akan punya dampak hebat nanti gerakan ini seperti mesin. Bila nanti sudah berputar, dia akan berjalan dengan baik dan kecepatan yang luar biasa terus-menerus, itu akan cepat sekali. Nah, karena itu memang kita perlu pemimpin-pemimpin hebat. Saya lihat Pak Bupati di sini bersama Wakil Bupati. Kita tahu bahwa Flores Timur ini jarang sekali, bupatinya 2 kali. Mengapa Flores Timur juga terlambat? Karena selalu ganti bupati. Gantinya 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Artinya 5 tahun datang pikiran baru. Tidak kontinuitas terhadap pikiran-pikiran. Nah, saya harap mudah-mudahan Tuhan mendengar doa saya. Ini kali 2 kali, ini kali. Saya berdoa saja, tapi jangan tanya saya berdoa saja. Kalau mudah-mudahan ya Tuhan cocok dengan saya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak juga ya alhamdulillah. Sama-sama kita seluruh keputusan Tuhan baik adanya. Tapi kalau boleh kita bikin sejarah kali ini. Begitu Bapak. Kita bikin sejarah kali ini. Ya ini pakai kapas ya. Ada nggak hasil kapasnya? Dan dijual sekarang? Bukan, maksudnya hasil tenunan. Mana ada? Karena Bapak Presiden mendorong agar seluruh produk-produk Indonesia itu menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Karena itu tenunan kita bangga. Ini bukan sesuatu yang seperti saya sampaikan tadi. Ini sebuah karya intelektual Nusa Tenggara Timur dari ibu-ibu untuk kita pakai dan penuh dengan kebanggaan. Tentunya sekarang Timur NTT menjadi primadona, salah satu primadona tenunan di Indonesia dan di luar negeri. Jadi menurut saya marketnya tidak masalah.
kira-kira perkembangan desanya seperti apa? Ya? Perkembangan desanya? Desa? Ya, di Flores Timur. Pasti itu kan dengan kita tadi bicara, kalau Mama bicara tentang bangunannya, bicara tentang pembangunannya, kita harapkan dengan proses berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa tadi kita berkunjung melihat desa yang ada, kita harapkan agar lahan-lahan pertanian yang selama ini belum dikerjakan, kita mampu kerjakan supaya punya dampak yang berguna bagi masyarakat. Dan itu telah kita sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa masalah serius di Nusa Tenggara Timur selain air juga adalah bagaimana lahan-lahan yang tumbuh semak-semak, tumbuh pohon-pohon yang tidak berguna, itu banyak sekali dan itu menjadi masalah bagi para petani untuk membuka lahan baru. Karena itu kita membutuhkan ekskavator, dozer, traktor roda 4 dan Bapak Presiden telah mengiyakannya dan saya sedang menunggu bila itu dikirim, kita akan membuka banyak lahan baru untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Saya yakin kita akan cepat. Menjelaskan sedikit tentang hasil kerja kami di 22 Center. Ini sebelum 2H2 Center dan ke sana setelah 2H2 Center. Sebelum 2H2 Center kematian kita hampir setiap tahun itu ada 14 ibu dengan angka kematiannya 300 lebih. Ya, kemudian setelah ada 2H2 Center dari tahun 2010 dia sudah mulai turun ke 7 dan sampai rata-rata 6 setiap tahun. Ini kelapa dari mana? Dari Lebau juga. Oh, Lebau. Bukannya dari Adonara? Ada, dari Lebau. Ini dengan jantung pisang berapa, Sir? 25.000. Ya, ambil 50.000 lah. 3, 4, 5, 6. Berapa ini? Satu buah? 30 Kak. 30.000. Jadi 6 ya? Iya. 6 buah pakai kris. Pakai 30.000. Oke. Saya ingin berterima kasih atas semua kemudahan yang Bapak berikan kepada kami dalam hal ini menjadikan pasar kami sebagai pasar digital dan juga tentunya menjadi pasar dari kredit Merdeka. Sekali lagi terima kasih untuk semua pengabdian dan kebaikan yang Bapak berikan kepada kami selama ini. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Tidak ada yang jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Tenggara Timur, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Direktur Bank NTT, Bapak Forkopimda dan Bapak Dandim, Bapak-bapak staf ahli Gubernur, staf khusus Gubernur, para pimpinan perangkat daerah. Bapak Gubernur datang dengan beberapa kepala dinas dan kami hari ini hari kedua, kemarin dari Lembata, lalu hari ini di Larantuka dan besok sore nanti akan berlanjut ke Momere dan sampai di Labuan Bajo. Bapak Gubernur ini lebih banyak ke masyarakat keliling NTT untuk meninjau langsung, melihat langsung masyarakatnya. Kemarin di Tanjung Bunga, di Desa Waibau, Rienteme dan seterusnya, bertemu dengan masyarakat, langsung melihat apa persoalan-persoalan masyarakat, dan kalau kembali ke kantor gubernur tinggal perintah semua kami, urus ini, urus ini, urus ini. Setelah itu melihat lagi ke daerah-daerah lain. Jadi gubernur yang sangat dekat dengan masyarakat. Bapak Mama Inama Kakari yang saya hormati, hari ini tadi kita menyaksikan penyerahan kiris kepada adik Waludin dan Waludin ya, mana adik tadi? Adik Wahyudin ya, sebagai ketua kelompok masyarakat pengguna kiris di Pasar Impres Kirim. Ini luar biasa.
kemajuan di pasar ini. Bapak Gubernur, mohon izin pas Impres ini dulu saya SMA, saya kerja bangun pasar, bukan bangun, buruh di sini. Buruh kerja di bangun pasar ini, jadi turut merasakan betapa beratnya dulu kami bangun pasar ini sebagai buruh, bukan sebagai kontraktor, sebagai buruh. Sekarang sebagai sekda. Sekarang sebagai sekda, ya. Luar biasa. Sebuah kemajuan memasarkan dengan sistem digital. Kita tidak sulit-sulit lagi ya bayar pakai uang langsung, dan pasti mama-mama yang di pasar tidak lagi terima uang lusuh, tetapi langsung main digital. Tadi Ibu Siti. Ya ada Pak. Ya Ibu Siti luar biasa tadi sudah mempraktekkan itu secara langsung. Dan saya menghimbau atas nama Bapak Gubernur dan pemerintah provinsi, menghimbau Bapak Mama, Bapak Ibu semua, mari kita semua masuk menjadi anggota dari perkumpulan ini, supaya segala belanja kita bisa kita menggunakan dengan cara yang lebih mudah. Lalu yang kedua, tentunya untuk menjadi anggota ini juga menjadi bagian dari Bank Pembangunan NTT. Bank Pembangunan NTT itu bank kita, Bapak Mama, itu bank kita. Yang maju dan mundurnya itu tergantung pada kita. Dan kami minta mari kita semua mensupport, memberi dukungan pada bank kita agar terus berkembang, mendukung pembangunan di daerah ini. Bapak Mama, tadi Ibu Siti ditanya Bapak Gubernur, sudah berapa tahun jadi anggota? Sudah 2 tahun. Sudah pinjam berapa kali? Berulang-ulang tadi. Dan ini menunjukkan bahwa Bapak Mama pasti meminjamkan uang ini dan menggunakan secara baik untuk tujuan-tujuan produktif. Saya percaya itu karena saya lahir besar di sini, saya tahu nih Bapak Mama ini memang pedagang kulit, menjadi perantara yang luar biasa antara petani dan pasar. Kita berterima kasih kepada Bank NTT, mari terus mendukung Bank NTT dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bapak Mama, Bapak Gubernur, Bapak Mama yang saya hormati, ini saja yang bisa kami sampaikan pada saat ini mewakili Bapak Gubernur. Mari tetap semangat, bekerja keras, jaga kesehatan. Memang COVID masih ada, tapi kita percaya dengan segala kedisiplinan kita percaya bahwa COVID saat ini sedang makin menurun dan satu waktu COVID itu akan pergi. Tetapi itu bisa terjadi kalau kita semua berdisiplin mendukung pemerintah untuk melaksanakan penanganan COVID di daerah kita. Terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dalam kasih Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami keluarga besar Yayasan Perguruan Tinggi Hendrikus Leven, segenap sivitas akademika IKTL dan Sekolah Tinggi Pastorenya Larantuka mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur berserta rombongannya dalam peresmian gedung baru IKTL. Karena itu kami sangat mengharapkan bantuan dengan dukungan Bapak Gubernur untuk membantu kami dalam proses pengelolaan lembaga perguruan tinggi yang kami cintai ini. Kami sadar masih banyak keterbatasan kekurangan sarana prasarana pendukung demi meningkatkan mutu lembaga kami. Gedung baru ini merupakan swadaya murni dari Yayasan Perguruan Tinggi Hendrikus Leven yang sebentar lagi akan diresmikan. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya muliakan, pada saat ini kedua lembaga kami sudah terakreditasi
prodi, dan bahkan dalam proses persiapan reakreditasi untuk meningkatkan mutu yang lebih baik. Saat ini kami lagi berusaha membangun gedung utama dengan fasilitas modern sesuai dengan kebutuhan di era teknologi digital. Kami juga sangat berusaha meningkatkan sumber daya dosen untuk menempuh pendidikan S3 di bawah bidangnya masing-masing. Kami bersyukur pemerintah hari ini dan masyarakat Nusa Tenggara Timur percaya dan selalu mendukung di lembaga kami ini. Saat ini kami mempunyai mahasiswa 680 mahasiswa, 54 bapak ibu dosen, 10 pegawai. Sebagian besar masyarakat untuk mahasiswa kami yang kuliah di IKTL, 82% dari keluarga miskin atau keluarga petani. Sebagian besar masyarakat mahasiswa kami yang ada di Kabupaten Flores Timur mempunyai kelanjutan kelayakan studi tidak tepat waktu, sekitar 30%. Kami yakin ini karena tertunda karena kondisi keuangan dan ekonomi keluarga. Akhirnya kami meminta dengan hormat Bapak Gubernur memberikan pencerahan pikiran yang konstruktif kepada kami Bapak Ibu dosen, mahasiswa, pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Hendrikus Leven, dan segenap sivitas akademika IKTL, keluarga besar SMK Hendrikus Leven, SMP Radam, Waibalun, yang berkesempatan hadir untuk memberikan satu pikiran-pikiran yang membangun demi penataan dan pengelolaan lembaga kami ke depannya. Di akhir sambutan ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Hendrikus Leven, segenap sivitas akademika IKTL dan STP Renya Larantuka mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang sebentar lagi akan meresmikan gedung baru, gedung kuliah IKTL. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Direktur Utama BAN NTT yang akan menandatangani MOU dengan Yayasan Perguruan Tinggi Hendrikus Leven. Terima kasih juga kami sampaikan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Flores Timur yang berkesempatan hadir dalam kegiatan acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada sponsor BAN NTT yang sudah menggagas dan meramaikan kegiatan event, yang sudah membantu kami mendukung terlaksananya kegiatan pada hari ini. Sembari memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin kurang berkenan kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil, dan segenap undangan yang hadir. Atas nama pribadi dan lembaga kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Memang ketika kami menjadi calon bupati wakil bupati, ketika kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur kala itu, kemana-mana kami selalu temukan ketika ada orang tua yang mengeluh tentang anaknya yang tidak bisa kuliah. Itu kita temukan lebih banyak punya alasan demikian, dan kebetulan sebagian dari anak-anak yang tidak mampu meneruskan perkuliahannya itu adalah anak-anak petani, yang mana mayoritas penduduk Flores Timur sekitar 70% hidup dari bertani. Tetapi saya tidak setuju Pak Rektor, sebuah perguruan tinggi tidak boleh menyamakan miskin dengan petani. Image ini tidak boleh ada.
Kita semua, kalau 70% orang Flores Timur itu adalah bertani, maka 70% kita yang bisa jadi hari ini adalah anak-anak petani. Dan anak-anak petani itu bukanlah anak-anak miskin, tapi anak-anak yang luar biasa, karena mereka bisa berjuang dengan kehidupan itu mencapai tingkatan-tingkatan tertentu untuk hidup mereka dan anak cucu mereka. Terus kita tekankan. Makanya ketika jadi bupati dan wakil bupati Flores Timur, waktu itu suster bilang kami punya mahasiswa setiap tahun terimanya paling banyak paling 50 orang. Pak Bupati bantu kami. Saya pikir-pikir kami tidak bisa punya bantuan yang lain. Tapi kami harus buat sebuah kampus atau universitas yang lebih hebat di Kabupaten Flores Timur. Dan universitas yang sudah ada harus kita buat menjadi lebih hebat. Sehingga ini tahun keempat kami memberikan biaya pendidikan, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi semua mahasiswa. Ya, atas keyakinan itu saya menyampaikan berulang kali terima kasih Pak Gub, dan saya minta momentum ini Pak Gub boleh memberikan wejangan tetapi juga membangun motivasi, membangun spirit semangat bagi pemerintah dan juga bagi seluruh mahasiswa, bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Flores Timur, demi kemajuan di Kabupaten Flores Timur, kemajuan Nusa Tenggara Timur, dan kemajuan Indonesia Raya. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Selamat pagi. Jadi kalau selamat saja sudah jarang diselamat diterima salam, kerja apalagi? Tinggal cuap saja berat, apalagi kerja. Tadi saya dengar Pak Bupati ucapin salam-salam nasional. Kedengar, mungkin telinga saya aja saja tidak dengar, tapi yang dengar cuma 10 orang saja jawab. Jawaban paling banyak datang dari rombongan provinsi. Rupanya mungkin di Flores Timur jarang-jarang orang menyampaikan salam-salam nasional. Salam-salam nasional itu juga selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan merupakan komitmen juga kebangsaan kita, dan Nusa Tenggara Timur harus bangga bahwa keragaman Indonesia itu tergambar dalam Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, dan Pancasila itu ditemukan oleh founding fathers kita, Bapak Proklamator Republik Indonesia di Ende Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Karena itu orang NTT harus lebih maju dalam memperkenalkan diri sebagai identitas Pancasila lebih maju daripada manapun. Saya selalu berkumpul dengan para gubernur se-Indonesia. Saya selalu katakan bahwa bila para gubernur ini hadir Nusa Tenggara Timur dan bergereja, di saat selesai misa dipersilahkan gubernur untuk bicara di sana. Bapak Ibu hanya boleh lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena umat kami akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gubernur sudah berjanji kiri kanan, kalau tidak jawab itu kita berurusan serius nanti. Karena itu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kalau yang belum bisa belajar, jangan tahu mau apa, tidak tahu mau apa ini. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, para pimpinan OPD Ligo Kabupaten Flores Timur, unsur pimpinan daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari kalau hadir, Pak Rektor Sekolah Tinggi Keguruan dan Teknologi, Ilmu Keguruan dan Teknologi Flores Timur bersama seluruh sivitas akademika, Ketua Yayasan Henricus 11, yang saya hormati seluruh anak-anak baik mahasiswa SMA, SMP yang saya kasih, saya banggakan. Bapak Ibu semua yang saya cintai, anak-anakku yang saya banggakan. Saya tadi
mendengar Bupati punya sambutan tadi kenapa gubernur berdiri. Karena itu sempat membangunkan adrenalin saya sesaat. Jadi sambutan itu memang Bapak Rektor tadi tidak salah. Kita semua ini kalau namanya petani, anak petani itu, kalau dulu saya di sekolah datang dari Semau, sekolah di Kupang itu isi pekerjaan orang tua taruh petani. Itu artinya orang sudah tahu kelompok hina dina, kelompok yang penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Itu kelompok itu. Tapi juga tidak salah Bupati tadi, bahwa dari kelompok yang ratap tangis kertak gigi, hina dina itu, mereka itu sekarang hampir menguasai di seluruh kepemimpinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hampir rata-rata mereka yang duduk untuk menentukan maju dan mundur provinsi ini, majority datang dari kelompok hina dina dan ratap tangis kertak gigi itu. Artinya bahwa fighting spirit dari kelompok itu sangat luar biasa. Dan saya teringat terhadap teori yang dibangun untuk membangun manusia, bahwa seorang manusia itu tidak bisa dibangun semata-mata dari aspek kognisi semata-mata. Hari ini kita bersyukur karena ada di sebuah lembaga pendidikan yang akan mengatur anak-anak untuk menjadi manusia-manusia tangguh masa depan. Saya selalu mengganggu pendeta dan pastor. Saya bilang pendeta pastor ini mengajak kita menuju sebuah tempat, di sana tidak ada lagi kertak gigi, ratap tangis. Di sana ada susu dan madu. Tetapi dia sendiri belum pernah pergi di sana. Kalau kita tanya dia, maukah kita antar bapak duluan ke sana? Dia juga tidak mau. Belum tentu dia mau. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Padahal di sana. Lalu juga gaib yang buruk. Karena tidak pernah mengajak kita pergi, dia sendiri belum sampai itu tempat. Saya selalu ganggu itu. Maka pertanyaan saya, apa yang menyebabkan kita percaya? Maka pisau analisisnya adalah ilmu pengetahuan, morality akan menjadi pisau analisis untuk kita melihat surga itu ada dan bagaimana kita capainya lewat ilmu pengetahuan dan moralitas yang ada dalam diri. Karena itu kita tidak mungkin bicara tentang pembangunan yang maju tanpa pendidikan. Dan celakanya pendidikan kita itu menghasilkan anak-anak kita yang semangat sekali memegang ijazah dan gelar. Tamat dari mana? Tamat apa? Tamat sarjana S1. Tanya tidak tahu. Ini biasa begitu. Ini terjadi di kabupaten lain, tidak ada di Flores Timur, di kabupaten lain. Contohnya, kita tanya 1 tambah 1, dia langsung 2. Wah. Terus semua kita bilang, oh pintar sekali anak ini. Tapi katanya lagi, mengapa tidak 3? Itu dia tidak jawab. So begitu dari dulu. Nah, ini namanya sekolah hanya di atas kertas, tanpa mengerti kedalaman ilmu itu. Jadi kalau kita tanya, kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? Sebagai seseorang yang berpendidikan, dia harus membuktikan bahwa ini tidak bisa 3. 1 tambah 1 itu pasti 2. Gimana caranya supaya kita tahu itu pasti? Nanti ini saya pengantar menuju ke kita punya kondisi lapangan NTT. Banyak ibu-ibu pengajar matematika dia bilang, itu ilmu pasti Pak Gubernur, jadi begitu sudah. Nah, ini juga lahir dari kedangkalan ilmu pengetahuan. 1 tambah 1 2 bukan karena sudah begitu. 1 tambah 1 2 karena dia datang dari ilmu ukur sudut. 1 sudut tambah 1 sudut, hanya 2 sudut. Epistemologinya bisa kita lihat bahwa tidak mungkin 3 karena ontologinya cuma 2 sudut. Nah, itulah kedalaman pemahaman kita. Jadi kita hanya tahu yang tertulis tanpa kita tahu dari mana latar belakang ini sampai dia tertulis seperti itu. Sehingga kita miskin melarat
mengangkat diri sebagai kaum hina dina yang tidak mengerjakan seluruh kekayaan kita karena kita tidak tahu dari mana kita datang. Manusia itu sejak lahir tidak pernah manusia itu Tuhan membuat dia menjadi bodoh, tidak ada. Jadi jangan pernah Bapak Ibu guru bilang ini memang tidak bisa matematika, yang ini berat kalau sejarah, yang ini berat kalau ini tidak. Semua manusia, anak didik semua anak didik mempunyai standar yang sama untuk menjadi cerdas. Tergantung gurunya punya pola dan konsep dalam pengajarannya benar atau tidak. 86 miliar neuron di kepalanya setiap manusia, dan setiap anak-anak memiliki 86 miliar neuron di kepalanya. Bila nanti kalau kita Google neuron plastisitas, di situ akan dijelaskan dengan baik. Neuron plasticity bisa juga. Itu akan dijelaskan bagaimana saraf di kepala kita itu begitu luar biasa. Nah, 86 miliar ini menjadi potensi yang dididik oleh para guru agar mereka mampu mempergunakan 80 miliar ini secara baik. Nah, celakanya kadang-kadang karena dia murid itu tidak mempunyai interest dengan ajaran gurunya, mungkin dia juga tidak tertarik cara gurunya belajar, maka bilang kau tidak mengerti, kau mengerti, langsung dia stres. Begitu dia dengan gurunya, besok guru matematika takut. Nah, ketakutan akan membuat hipokampus di kepala anak itu, tempat penyimpan data itu namanya hipokampus. Lalu begitu dia takut, maka adrenalin akan menyerang secara luar biasa kepada hipokampus dan adrenalin negatif yang datang. Dan karena itu anak itu lupa dan stres dan melupakan semua. Sama seperti orang kalau latihan tinju luar biasa. Cep. Tapi kalau dilihat muka, oh itu kumis panjang luar biasa, ajaib saya dia lupa. Kenapa dia lupa? Karena adrenalin negatif menyerang hipokampusnya. Maka dia lupa seluruh gerakan itu. Ini dunia pendidikan sedang kita bangun ke sana. Karena itu tidak boleh dalam sistem pendidikan kita bilang anak bodoh. Itu berarti guru bodoh. Karena tidak ada anak yang bodoh. Dan memang sayang sekali di negara ini kita sedang menghilangkan ilmu pedagogi. Padahal dengan ilmu itu kita mampu mentransfer knowledge di kepala kita yang abstrak itu untuk kita mengirimkan secara konkret kepada anak didik kita. Message yang kita sampaikan kepada komunikan yang menjadi anak murid itu, message itu dapat disampaikan kalau dengan baik bila orang mengerti pedagogi. Local resources base kita nganggur sepanjang masa. Karena itu Tuhan sedang minta tolong ajar saya pun anak-anak itu menuju ke sana, jangan ajar menuju ke tempat lain. Maka kita sedang memasukkan input keliru untuk menjawab local resources base Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu gubernur sedang berkunjung kemana-mana untuk saya ingatkan terus, mendorong kita semua. Tidak mungkin saya sendiri untuk bergerak, lalu Bapak Ibu diam di tempat, bahkan ikut di dalam Facebook yang omong tidak karuan itu, membuat diri miskin terus sebagai burung pemakan bangkai. Tunggu bangkainya baru dimakan. Marilah kita membuat entiti bangkai semua untuk kita makan. Mereka itulah burung pemakan bangkai. Kita harus bekerja secara luar biasa. Waktu kita tidak banyak. Kita akan menghadap Yang Maha Kuasa. Berapa banyak dengan ilmumu, berapa banyak dengan tenagamu, berapa banyak dengan kesempatan diberikan kepadamu, berapa banyak kuasa yang kau pakai untuk mengangkat harkat dan martabat manusia ini. Itu pertanyaan terakhir. Karena itu saya mengharapkan perguruan tinggi ini dengan seluruh sivitas akademikanya berperan serta dengan masyarakat, bersama-sama dengan pemerintah, kita mendorong seluruh mimpi-mimpi besar ini untuk dapat kita menjadi bagian tak terpisahkan dari membawa kerajaan surga di muka bumi ini. Sekian, terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, atas restu Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan
disaksikan oleh kita semua yang hadir di sini, maka perkenankan saya untuk menandatangani prasasti ini. Rombongan Bapak Gubernur akan disambut lagi dengan tarian gawe alun, bisa menari atau melompat melewati rambu-rambu dengan lokasi banyak. Buti mau, kalau minta pilih mau naiknya, mau kau coba benar aku tuh peri gimana orang. Ulah-ulah lah, muncul ada main-main itu. Bapak mau gubernur, bapak aman kepala daerah, buka tutup aja kita mari cari. Sabtu ini soal apa? Warna kesayangan mereka di sini kebetulan warna merah, jadi mau bagaimana lagi warna merah? Merah hitam, bendera merah putih. Tadi lupa bawa yang biru. Ini budaya bukan partai. Budaya 1 tahun 1 kali yang diupacarakan. Eksotik dari aspek budaya. Anak ini, Pak Bu, Lok sekarang sudah jadi kampung adat. Sudah jadi desa wisata budaya Lok. Ya. Namun sarana-sarana pendukung sekarang kelihatan berubah. Contoh macam MCK-nya kurang. Kira-kira kedepannya Aman lah kalau MCK itu gampang, sebentar saja. Itu sebentar saja selesai. Saya mau ngomong langsung. Iya itu kalau gubernur kalau begitu selesai. yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu kelompok Utawata. Jadi kampung adat Keluk-Keluk juga menjadi kampung tenun, dan rumah tenun seperti ini dibangun secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Bapak Ibu sekalian yang Bapak Gubernur hormati dan kasih, saya berbicara di sini atas nama Bapak Gubernur. Hari ini hari yang sangat bersejarah bagi masyarakat di desa ini, karena Bapak Gubernur hadir di tempat ini dan menyaksikan bagaimana kehidupan rakyat di sini, dan semuanya berjalan baik-baik saja. Mohon maaf Bapak Dandim. Bapak Gubernur bersama rombongan, juga bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati hadir di desa ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, Bapak Gubernur ingin memastikan bagaimana kondisi kehidupan di desa adat ini yang dalam ajang Pesona, Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021 di Sumatera Selatan menjadi juara 1. 1.500 desa yang ikut dalam lomba itu, beliau keluar sebagai juara 1. Kadis Pariwisata bersama staf Kabupaten Flores Timur bersama saya mewakili Bapak Gubernur hadir dalam ajang itu. Bapak Gubernur memastikan ternyata kehidupan rakyat di sini ini luar biasa. Mereka memelihara nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Dan tadi Bapak Gubernur sudah menyaksikan bagaimana masyarakat di sini membangun rumah adat
dan membangun nilai-nilai kolaborasi. Tidak ada suatu kesepakatan, maka tidak bisa dibangun. Rumah adat dibangun berdasarkan suatu kesepakatan. Dan itu luar biasa. Bapak Gubernur ingin memastikan itu. Kedua, di desa ini juga tidak saja nilai-nilai adat yang dipelihara, tapi juga kria, fashion maupun kuliner. Dan itu terjadi. Dipelihara juga. Bapak Gubernur menyebutnya tenun ikat itu adalah karya intelektual. Tidak hanya sebuah perbuatan atau sebuah karya tenun, tapi karya intelektual warisan leluhur. Dan karena itu kita harus memeliharanya. Dan yang ketiga, Bapak Gubernur ingin memastikan segenap program-program pemerintah yang dijalankan di sini berjalan dengan baik. 3 hal itu yang mendorong Bapak Gubernur hadir di sini untuk memastikan itu. Jadi sekali lagi masyarakat Luklok bersyukur kepada Tuhan hadir ini kepala pemerintahan Provinsi NTT bersama rombongan, bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati hadir di tempat ini. 1. Masyarakat Luklok harus tetap menjaga, memelihara adat-adat atau nilai-nilai leluhur ini sampai kapanpun. Tidak boleh luntur lantaran adanya nilai-nilai baru yang datang, tetap dipelihara. Yang kedua, tenun ikat sebagai karya intelektual ini juga harus tetap dipelihara, dijaga keasliannya. Dan tentu saja Bapak Gubernur berpesan agar kehidupan harmonisasi di sini harus tetap dijaga. Tadi tokoh adat sudah meminta untuk membangunnya. Kami akan berusaha di tahun ini, kalau tidak di perubahan, tahun 2023 kita akan bangun tempat ini menjadi Santi Om. Nam budaya. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Yosef Bumi Kumanira, jabatan Ketua Delegasi Santa Maria Diangkat ke Surga Lombok. Atas nama Panitia Pembangunan Gereja Stasi Lombok dan atas nama seluruh umat Stasi Maria Diangkat ke Surga Lombok, mau menyampaikan beberapa hal seputar pembangunan Gereja Stasi Lombok. 1. Gereja ini adalah peninggalan misionaris Pater Joseph Hermann Joseph Clemens asal Jerman yang runtuh akibat gempa tektonik tahun 2002. Sejak itu umat bahu-membahu membangun dengan kemampuannya sendiri dengan swadaya penuh, menghabiskan dana sekitar 1,5 miliar. Pembangunan terus berjalan dari tahun 2002 hingga sekarang, namun tersendat karena benturnya dana dan situasi pandemi di tahun 2019 yang melanda dunia, yang efeknya terasa juga sampai di Lombok ini. Meski begitu banyak kesulitan dan tantangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama saya, terlebih dahulu nama saya Maria Bau Kotan, mewakili kelompok tenun ikat di Desa Lombok. Kelompok tenun ikat di Desa Lombok ini ada 10 kelompok tersebar di beberapa RT. Di 10 RT ada 2 kelompok di pantai utara di Dusun 5 Poliwutun. Saya menyampaikan kepada Bapak bahwa perjuangan kami selama ini sebelum Desa Lombok masuk menjadi kampung adat terpopuler, perjuangan kami sudah lama. Untuk tenun ikat ini menjadi turun-temurun dari nenek moyang, sehingga bertepatan dengan
program atau kampung adat ini menjadi nominasi di API Award tahun 2021, maka kami berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk membangun rumah tenun kami secara swadaya. Dari masing-masing kelompok kami berusaha sendiri secara swadaya. Dan penenunan kami, menenun sarung tenun ini juga swadaya. Hanya dari desa mensupport dana sedikit saja untuk kami. Jadi kami minta kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa membantu kami dalam bentuk bahan. Hanya itu saja yang kami sampaikan kepada Bapak. Sekian dan terima kasih. Yang pertama sekali saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur, yang mana yang saya sampaikan tadi di rumah adat tentang kelengkapan di sekitar rumah adat yaitu MTK dan homestay, namun sepertinya sudah terjawab lewat sambutan dari Kadis Pariwisata Provinsi yang mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi saya atas nama masyarakat adat Lok menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama bahwa masuk tempat ini pesan budaya yang diberikan pada nilai-nilai kehidupan kita. Menurut saya sangat kuat pesan filosofis. Pesan pertama yang saya lihat adalah bahwa desa ini desa yang mendorong pembangunan ramah lingkungan. Dengan kita lihat bagaimana membuat kursi rumah tenun ini dari alam, dari bambu, itu menunjukkan bahwa kita sedang mengerjakan pembangunan yang berbasis terhadap keramah-tamahan lingkungan dan tidak merusak lingkungan tersebut. Jadi ini sebuah apresiasi yang diberikan kepada masyarakat ini. Yang kedua, tes cita rasa daripada masyarakat di sini tinggi sekali. Itu pesan supaya kita belajar ini. Saya tidak omong ini bukan bercanda. Saya jarang sekali melihat manusia pemimpin di NTT, jarang sekali mendesain lingkungannya begitu ramah dengan alamnya. Sementara dunia lagi mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Dunia sedang mendorong kehidupan yang inklusif. Dunia yang sedang mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Tidak ada pilihan berkelanjutan kalau dia bertabrakan dengan alam. Itu tidak mungkin. Karena itu sekali lagi saya memberikan apresiasi untuk itu. Yang kedua, tentang pembangunan rumah ibadah, tentunya nanti Bapak bikin proposal saja. Kalau kami tidak dapat, ada di sini ketua fraksi Nasdem itu bisa titip ke beliau. Nanti kami di sana kami siapkan, baik saya pribadi tadi maupun bikin dua, jadi saya pribadi dan saya sebagai gubernur untuk kami dapat memberikan itu. Yang ketiga, ini beda dengan orang buat baju seperti Bapak Ibu pakai yang ini. Mereka buat seperti ini sudah gambar dulu, sudah ada model dulu, lalu baru mereka mulai buat. Tapi kita punya tenunan ini, Ibu A bikin di rumahnya, Ibu C bikin di rumahnya, tapi bawa dalam bentuk yang sama, ukuran yang sama, dipakai pas, walaupun dua orang itu tidak pernah bertemu dan tidak ada gambar yang mereka lihat. Betul atau tidak? Betul. Nah, karena itu memang saya harapkan kepada kita semua yang hadir, khususnya para pemerintah, tolong kalian tenunan itu beli bukan sebagai bahan ataupun sebagai kerajinan tangan. Saya paling anti dengar itu bahasa itu. Ini kerajinan tangan ibu-ibu. Saya dengar orang begitu, saya pengen pukul itu manusia. Ini karya intelektual kebanggaan provinsi ini, kabupaten ini, desa ini, yang tidak ada dua di dunia. Tidak ada. Papa mama kalau pergi di Eropa sana orang lihat gambar kiri kanan. Ini tidak ada lihat gambar. Ini yang harus kita umumkan kemana-mana. Nah itulah
saya ingin agar ini menjadi kebanggaan kita semua dan menunjukkan bahwa provinsi ini tidak miskin. Sebenarnya kita miskinkan diri kita sendiri. Dan tadi bagaimana kekayaan nilai filosofis yang ada di rumah Poke Balai tadi. Bagaimana sebuah rumah itu didirikan dengan kesepakatan, diskusi yang itu lahir bagaimana gotong royong cara berpikir. Hebat, luar biasa. Bahkan namanya lewok kluok itu adalah makan yang basi dalam terjemahan lurusnya, begitu Bapak ya, makan basi. Tapi tahu tidak, ini luar biasa lagi. Daging yang enak, makan daging enak beda dengan makan ikan. Kalau ikan itu makanlah yang segar. Daging tidak boleh makan enak yang segar, segar tidak enak daging. Daging yang enak adalah daging yang sudah gantung dia satu malam, besoknya kita makan, itu daging paling enak. Jadi waktu saya tadi dengar itu, saya tanya, ini siapa yang ajar? Sudah dari dulu? Sudah dari dulu. Saya bilang, ini berarti ilmu yang saya belajar ini baru datang belajar dari kampung lewok kluok sini, rumah adat Poke Balai ini. Rupanya ini ilmu dari sana, dari sini baru kita belajar mati sampai di Jepang bikin steak yang enak, simpan di satu malam, besok baru bikin. Tahu-tahu begitu kita di sini saja kita belajar makan jauh-jauh. Nah, karena itu ingat baik-baik, makan daging enak, makan steak yang enak itu bukan steak yang segar, tapi steak yang terlihat kehitam-hitaman sedikit itu enak sekali. Jadi tidak ada steak yang segar, potong lagi. Ini steak segar, balik makan. Kalau orang mengerti steak bilang, tidak enak. Kalau simpan dulu, minimal 1-2 hari kali makan. Itu kalau orang mengerti. Kalau orang tidak mengerti, Bapak ini daging baru segar, baru potong, jadi Bapak makan. Kalau kita mengerti, bilang, ini orang tidak mati. Ini tidak. Yang kedua, kalau makan jangan habis, ada simpan, ada saving. Maka tidak makan bikin habis semua. Yang sekarang kita makan bikin habis semua, potong bikin habis semua, ikan bikin habis semua, apa saja habis semua. Nah, maka pesan ini luar biasa. Dia harus menyisakan untuk generasi berikut, dia harus menyisakan untuk orang yang datang berikut, dan pesan filosofi yang sangat luar biasa. Karena sekali lagi terima kasih terhadap nilai-nilai yang telah diajarkan. Berkenan untuk setelah ini saya kembali, saya pulang menuju ke Maumere karena perjalanan saya sampai di Labuan Bajo. Karena itu berkenan masih ada 3 acara yang saya harus ikuti. Untuk itu sekian, terima kasih.